Shalom, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Sabat buat teman-teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada hari ini. Hari ini adalah hari yang pastinya dinanti-nantikan sepanjang minggu, karena hari ini adalah hari terakhir dalam seminggu itu. Dan hari ini kita dilepaskan daripada segala bebanan kerja kita. Kita menyelesaikan pekerjaan kita selama 6 hari yang lepas. Dan pada hari yang istimewa ini, hari Sabat, hari kudus, hari diberkati, dan hari perhentian, untuk kita sama-sama menumpukan fokus kepada kasih karunia Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan yang disediakan khusus untuk kita semua yang memilih untuk memelihara kekudusan Sabat pada pagi ini. Dan hari Sabat adalah satu tugu ataupun monumen tentang penciptaan Tuhan. Selama 6 hari lamanya Tuhan telah menciptakan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh, hari Sabat Tuhan, hari Sabtu ini, Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya dan Dia memberkati dan menguduskan hari ini. Dan kita memilih untuk beribadah pada hari Sabat ini. Dan pagi ini bersama dengan saya, Pastor Brian Scott, sekali lagi dalam sarapan kasih, untuk kita memulakan hari ini dengan hidangan yang pastinya kaya dengan khasiat rohani. Sarapan kasih untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada Anda semua yang menyertai ibadah ataupun renungan pagi kita setiap hari jam 7 waktu Malaysia, waktu Singapura, waktu Brunei dan Indonesia, dan jam 6 di Thailand ini ya. Jadi kita ucapkan selamat bergabung, selamat menyertai renungan pagi kita dan menikmati sarapan kasih yang disediakan oleh Hope Channel Asia Tenggara untuk Anda semua ya. Jadi bagi yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk memulakan hari Sabat kita dengan renungan pagi, saya undang Anda semua untuk menuliskan komen ataupun ucapan kasih, ucapan Sabat Anda di ruangan komen kita, sembang live kita. Dan pada akhir program ini nanti kita akan melayangkan doa-doa yang sudah pastinya dipohon oleh Anda semua. Jadi pastikan sekiranya ada permohonan-permohonan doa yang ingin dilayangkan, dibawa ke dalam hadirat Tuhan pada hari ini, bolehlah menuliskan di ruangan komen ataupun sembang live kita, agar kita akan dapat kumpulkan nanti dan kita akan layangkan doa ataupun permohonan-permohonan Anda itu di dalam doa bersama-sama. Oke, jadi teruskan untuk menekan tanda suka ataupun apa saja emoji yang ada semasa siaran langsung sarapan kasih kita, dan kongsikan pautan live ini di laman Facebook pribadi Anda, supaya ramai lagi rakan-rakan Anda, teman-teman Anda dan ahli keluarga Anda yang akan turut diberkati melalui siaran sarapan kasih kita pada hari ini. Hari ini kita mempersiapkan diri dengan firman Tuhan, dan seterusnya nanti kita akan bertekad untuk turun ke gereja Tuhan dan beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Beribadah, meninggi dan memuliakan Tuhan, dan seterusnya mengalami satu sukacita, satu perasaan damai sejahtera, dan satu pembaharuan di dalam iman kita setiap kali kita menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, dan pastinya sebagai respons kepada kebaktian itu, kepada ibadah itu, kita akan pulang sebagai orang yang sudah diubah, orang yang sudah didorong, dan orang yang mungkin sudah ditanam dengan semangat dan kerinduan untuk melayani Tuhan sepanjang 6 hari yang akan datang pada minggu baru itu ya. Jadi selamat pagi kepada Rauda Kwa, selamat hari Sabat semua. Selamat hari Sabat Rauda, semoga Tuhan terus memberkati Rauda sekeluarga.
Dan teruskan untuk menuliskan ucapan kasih, ucapan sahabat, dan juga permohonan doa Anda. Sekiranya ada doa-doa yang ingin dilayangkan bersama-sama kepada Tuhan pada hari yang spesial, hari yang istimewa ini. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh umat Islam, rakan-rakan kita, teman-teman, dan juga ahli keluarga kita yang menganuti agama Islam setelah mereka berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Dan pada bulan Syawal ini mereka akan meraihkan kemenangan mereka daripada ibadah puasa mereka. Dan untuk beberapa hari ini pastinya suasana begitu meriah di Malaysia, di Brunei, Singapura, Indonesia, dan seluruh dunia sebenarnya yang meraihkan ketibaan Syawal ataupun bermulanya Syawal. Dan mereka memulakan Syawal itu dengan satu perayaan Hari Raya Idul Fitri, ya. Jadi semoga tali persaudaraan itu akan kekal, perpaduan di negara kita akan kekal, di mana kita boleh meraihkan kepelbagaian itu bersama-sama, meluangkan masa untuk kunjungan, bermaaf-maafan, dan seterusnya, meraihkan dalam suasana yang penuh harmoni dan semangat perpaduan. Oke, dan kita akan mulakan. Hari ini saya akan membawa Anda semua untuk menyanyi bersama-sama satu nyanyian yang begitu mendalam maksudnya, ya. Lirik daripada lagu itu mengatakan, jangan pernah menyerah, ya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada di saat kita menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di dalam kehidupan kita, ya, seperti yang kita katakan, setiap waktu kita pastinya akan dihadapkan dengan pelbagai bentuk ujian, tekanan, masalah, cabaran yang besar, dan kadang-kadang sangat sukar untuk kita menempuhi sekiranya kita hanya bersandar kepada kekuatan kita, kepada pengertian kita, dan dengan tekad dan semangat yang kita miliki walaupun setinggi manapun, ya, tetapi tanpa pertolongan daripada Tuhan, pimpinan Tuhan, dan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sangat sukar untuk kita overcome, untuk kita mengatasi dan melalui cabaran-cabaran tersebut. Tetapi apapun juga, semangat itu haruslah disimpan, ya. Semangat itu haruslah berkobar-kobar dan sentiasa memiliki satu daya tahan, endurance, untuk kita terus maju ke hadapan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Yakinlah bahwa mujizat itu ada bagi kita yang percaya, yang setia, dan terus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi dan menunaikan janjinya sesuai waktu yang telah pun diperuntukkan kepada kita. Pastinya saat yang terbaik dan juga rencana yang terbaik untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Oke. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai, ya. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, mujizat Tuhan ada pastinya bagi kita yang setia dan kita yang terus percaya kepadanya, ya. Jadi pastikan di dalam kehidupan seharian kita akan kekal percaya kepada Tuhan. Dan jangan pernah berputus asa di dalam kehidupan rohani kita. Pastinya Tuhan akan membuka jalan bagi kita untuk mengatasi dan menyelesaikan segala permasalahan dan pergumulan kita, dan akan menyediakan jalan keluar, ya, agar kita akan terus berada di dalam kasih karunia-Nya, di dalam naungan rahmat-Nya, dan seterusnya boleh bertumbuh dalam suasana yang begitu selesa, bertumbuh dalam suasana yang begitu penuh dengan sukacita, dan seterusnya menikmati persekutuan yang lebih erat, lebih intim dengan Tuhan, dan memiliki kematangan dan kedewasaan iman itu, sehingga kita mampu untuk bertahan walaupun pada ketika arus gelombang, taufan, ribut dari dunia ini yang ingin melihat kita tumbang dan rebah. Tetapi dengan kekuatan iman yang kita miliki, kita boleh berdiri dengan teguh, berdiri tegap, dan tidak akan ditewaskan dan dikalahkan oleh segala bentuk cabaran dan juga godaan-godaan daripada dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami akan membuka firman Tuhan. Kami ingin menikmati sarapan kasih daripada firman Tuhan. Tolong kami untuk menemukan pengharapan dan juga dorongan daripada firman Tuhan, untuk membantu kami agar kami boleh bertumbuh di dalam persekutuan kami dengan Yesus Kristus, mengerti kehendak Tuhan dan menghidupkan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih Tuhan, menyertai semua teman-teman saya yang menyaksikan sarapan kasih pada siaran langsung ini, dan juga yang akan menyaksikan selepas rekaman ini. Tuhan, terima kasih karena mendengar doa kami. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, pada pagi ini kita akan berbicara tentang satu tajuk yang begitu menarik. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, persoalannya, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Apakah bentuk ketakutan yang sering dikatakan oleh firman Tuhan agar
seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya memiliki perasaan takut akan Tuhan ini, ya. Dan frasa takut akan Tuhan ini bukanlah suatu frasa yang baru, dan bukan juga merupakan satu frasa yang tidak signifikan di dalam Alkitab. Karena kalau kita membaca daripada Kejadian sehinggalah kepada buku Wahyu, begitu banyak sekali kenyataan-kenyataan ataupun nasihat dan juga amaran-amaran yang diberikan kepada seluruh umat manusia, orang-orang percaya khususnya, yang bermula dengan frasa ini, takutlah akan Tuhan, fear God, fear God. Jadi kita akan melihat apakah bentuk ketakutan yang diamarkan ataupun dinasihatkan oleh Alkitab itu kepada seluruh umat percaya. Dan kenapa penting bagi kita untuk memiliki perasaan takut akan Tuhan itu, agar kita boleh menghidupkan satu kehidupan yang akan berada di bawah naungan kuasa Tuhan. Kita akan berada di belakang bayang-bayang Tuhan itu, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan akan memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dan saya ingin membawa kita untuk melihat sebenarnya satu petikan di dalam buku Wahyu, buku yang terakhir di dalam Alkitab, Wahyu pasal yang ke-14 ini. Dan kita percaya Wahyu pasal yang ke-14 ini merupakan satu buku ataupun chapter, pasal yang begitu signifikan. Ini adalah pemberitaan Injil yang terakhir, yang begitu penting, yang begitu mustahak dan segera, yang harus dikabarkan dan diberitakan kepada seluruh umat manusia, especially terutama sekali pada akhir zaman ini. Ya, kita sudah yakin dan percaya bahwa dunia kita ini tidak akan menambah baik. Dunia kita sekarang ini sudah pun semakin tua. Kita tahu itu, ya, karena kita membaca firman Tuhan dan kita percaya bahwa dunia ini akan berakhir, ya, berakhir dalam keadaan yang tidak baik. Ya, karena dunia kita ini akan diciptakan baru, dan apa yang kita nantikan dan kerinduan kita adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dunia ini penuh dengan kejahatan, ya. Dunia yang Tuhan ciptakan dengan begitu sempurna. Kalau kita bacakan dalam Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, itu bagaimana rencana Tuhan untuk menciptakan dunia kita ini, langit dan bumi, dan umat manusia dalam suasana yang begitu harmoni dan juga indah. Setiap kali Tuhan melihat ciptaannya, Dia melihat segala ciptaan itu baik dan juga amat baik, ya. Tetapi malangnya iblis telah berjaya menghasut dan memperdayakan umat manusia, sehingga leluhur kita Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya dosa menjangkiti dunia kita dan juga seluruh generasi manusia keturunan daripada Adam dan Hawa itu, sehinggalah kepada kita pada saat ini. Dan apa yang kita saksikan dan lihat di dunia ini sebenarnya sangat kurang kebaikan, ya. Sudah pun dinyatakan di dalam Alkitab bahwa kerosakan dunia ini sebenarnya disebabkan oleh manusia sendiri, ya, karena kita sudah cenderung melakukan kejahatan, kita sudah kehilangan nilai-nilai murni, nilai-nilai baik, nilai-nilai ilahi, ya, sehingga kita cenderung untuk menguntungkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, angkuh dan sombong, pudarnya kasih sayang, kita melayani satu sama lain dengan cara yang tidak terhormat, kita ingin mencapai ataupun mendapatkan keuntungan dengan daripada kekalahan orang lain, ya, ataupun kejatuhan orang lain dan sebagainya. Dan yang pasti masalah ekonomi, masalah politik, jenayah yang terjadi di sana sini, dan banyak sekali lah yang kita boleh bacakan dalam media sosial dan juga media arus perdana, surat kabar dan sebagainya.
kita melihat bahwa berita-berita yang buruk, yang tidak baik itu lebih banyak daripada yang baik, ya. Jadi ini seharusnya memperingatkan kita bahwa dunia ini sedang menuju kehancuran, dan bagi orang-orang percaya seperti kita ini, marilah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan dan pengharapan besar akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan pada masa yang sama, marilah kita memanggil orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, belum membuat keputusan pribadi mereka untuk mengikut Tuhan, belum lagi memutuskan untuk kembali kepada Tuhan dalam keadaan di mana mereka sudah menjauh, sudah bergelumang di dalam dosa dan kejahatan. Semua kita masih lagi memiliki peluang yang sama untuk datang kepada Tuhan dalam semangat pertobatan, dan juga ingin diampuni, dibersihkan, dan ingin memulakan satu kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi saya akan ambil satu ayat dalam pasal yang ke-14 dalam buku Wahyu, ayat yang ke-7, ya. Saya sebenarnya lesson ataupun pengajaran daripada buku Wahyu pasal 14 ini sangat luas, dan kita akan renungkan bersama-sama, ya, pada hari-hari yang akan datang. Tetapi saya ingin fokus kepada apa yang malaikat pertama itu serukan ataupun amarkan kepada seluruh dunia ini. Malaikat yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu dalam penglihatannya itu sebenarnya melambangkan gereja Tuhan, ya, seluruh umat percaya seperti kita ini. Dan ini adalah inti daripada perkabaran malaikat yang pertama itu, yang berseru dengan suara yang nyaring. Ya, malaikat itu berseru dengan suara yang nyaring, dan inilah inti daripada perkabarannya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, ya. Malaikat itu berseru dengan suara yang nyaring. Kenapa harus berseru dengan suara yang nyaring? Pastinya inti ataupun message ini merupakan satu message yang mustahak, yang segera, yang harus diberitakan menggunakan apa cara sekalipun. Message ini haruslah go across, ya, haruslah boleh menuju, disampaikan, melampaui dan menjangkau seluruh dunia, especially dengan adanya bantuan teknologi seperti yang kita gunakan pada hari ini. Dan apakah message itu? Takut akan Allah dan muliakanlah Dia. Ya, kita akan sentuh komponen-komponen yang lain itu, tetapi saya ingin fokus kepada takutlah akan Allah ini, frasa ini. Kenapa begitu penting bagi seseorang umat percaya itu agar mereka akan memiliki sikap takut akan Allah? Sudah pastinya kalau malaikat ini memberi amaran, memperingatkan umat Tuhan agar mereka takut akan Tuhan, maksudnya kita sekarang ini kurang takut, begitu berani untuk menonjolkan diri sendiri, untuk meninggikan diri sendiri, memuliakan diri sendiri, berbuat segala sesuatu untuk kepuasan diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya begitu berbahaya. Karena pada masa kita mencintai diri kita sendiri dan melakukan, mengusahakan segala sesuatu pun demi untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri, maka tidak ada tempat bagi Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan sesuatu yang begitu berisiko tinggi untuk kita lepas pandang kepada kepentingan Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi dan secara rohani. Umat Tuhan sudah semakin memberontak, ya. Dan oleh kerana kita ditekan dalam keadaan dunia yang memburuk pada akhir zaman ini, kita menghadapi pelbagai tekanan daripada luar yang menekan kita, memberikan ketegangan, memberikan tekanan dan depresi kepada kita, ya, untuk mengekalkan standar kehidupan kita yang berlandaskan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan apa yang menjadi
Risikonya adalah kecenderungan kita untuk berkompromi dengan segala bentuk tekanan tersebut. Sehingga sesuatu yang seharusnya dipertahankan sebagai kebenaran pun kita rela untuk mengorbankan, ya, demi untuk menguntungkan dan menyelamatkan mungkin diri kita sendiri. Ya, jadi adanya pemberontakan pada tahap yang begitu serius pada akhir zaman ini, sehingga malaikat ini berseru dengan suara yang nyaring, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Saya melihat perkataan yang digunakan dalam tulisan asal di dalam bahasa Yunani. Ayat yang ketujuh ini, takutlah akan Tuhan, itu disebutkan sebagai fobia, ya, fobia. Perkataan asalnya, akarnya takut itu adalah fobia. Dan ya, kita sebenarnya mengenal perkataan fobia ini sekarang ini pun masih lagi digunakan term itu. Fobia itu menunjukkan rasa takut, ya, rasa ngeri ataupun rasa tidak selesa dengan sesuatu, ya. Dan kalau kita bacakan di dalam bahasa Ibrani ini, frasa itu adalah phobitete tonteon, ya, fear God, fear God, phobitete tonteon, ya. Jadi phobitete ataupun datang daripada akarnya fobia, bermaksud takut. Dan sangat menarik sekali karena ketakutan ini kalau kita bacakan secara literal, maksudnya di sini adalah memang takut, memang takut, ya. Takut karena kita ini manusia kerdil, takut karena kita tidak memiliki kuasa untuk berhadapan dengan Tuhan itu. Jadi ada rasa takut di sana, ya. Dan of course kita ini diciptakan oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan itu adalah pencipta kita, dan sebenarnya Tuhan memiliki hak mutlak, ya, untuk berkuasa di atas kehidupan kita, ya. Jadi kenapa dewasa ini manusia sudah cenderung untuk melupakan hak Tuhan sebagai pencipta kita, ya, sehingga kita menghidupkan kehidupan kita dengan hala tuju diri sendiri demi untuk kepuasan diri kita sendiri. So, perkataan takut itu, yes, memang konotasinya adalah takut, perasaan ngeri, perasaan ya tidak beranilah, ya, untuk berhadapan dengan Tuhan di atas kekuasaannya, kedaulatannya, ya, dan hak mutlaknya sebagai pencipta kita. So, dari segi literalnya, pengertian ini memang takut, ya, memang takut, ya. Tetapi kalau kita buat analoginya, ya, nah, secara analogi, takut akan Tuhan ini dia tidaklah sama seperti kita takut dengan ya, hantu. Contohnya orang yang percaya adanya hantu, ya. Nah, jadi itu perasaan takut kita begitu, ya. To certain degree, yes, ya, kita takut seperti yang saya katakan tadi secara literal. Tetapi dalam analoginya, takut di sini bermaksud menghormati dan mengkagumi. Satu sifat di mana kita memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Tuhan. Itu menghormati, ya. To revere dalam bahasa Inggris. To revere, N-O-A-W-E. O itu maksudnya kita mengkagumi ataupun adore, adoration, ya. Kita begitu takjub dengan kekuasaan Tuhan, dengan hak mutlaknya sebagai pencipta yang harus berkuasa dan memerintah kehidupan kita, ya. Jadi di sana panggilan daripada malaikat yang pertama itu adalah untuk kita menanam kembali sikap ataupun rasa takut, rasa penuh hormat, penuh penyerahan, penuh komitmen dan devotion, ya, kebaktian kita kepada Tuhan yang seharusnya memiliki tempat yang pertama di dalam hidup kita, memiliki tahtanya di dalam hati kita, dan juga memiliki kekuasaannya untuk memandu kehidupan kita di dunia ini, ya. Jadi itu maksud daripada perkataan fobia ataupun takut ini kalau kita lihat secara analogi, ya. Dan tetapi saya masih
merasakan harus juga untuk kita memiliki rasa takut yang literal itu, ya. Kenapa? Ya, karena ada consequences, ada kesan daripada apa yang dibawa oleh Tuhan dalam konteks ini yang menyebutkan tentang penghakiman, ya. Ramai yang mengatakan, yes, kita tidak perlu takut kepada penghakiman karena sekali kita berada di dalam kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita sudah pun dimenangkan dan diselamatkan. Yes, memang itu kebenarannya, itulah hakikatnya. Ya, tetapi kalau kita tidak ada to a certain degree, ya, to a certain level, rasa takut itu, ya, karena penghakiman ini sesuatu yang serius, ya, sebenarnya berkaitan dengan destinasi akhir kehidupan kita. Adakah kita hidup dan akan mati fisikal dan seterusnya kekal mati dan menerima penghukuman terakhir nanti apabila kita diangkat kepada penghakiman terakhir untuk dibinasakan, ataupun kita akan walaupun mati fisikal tetapi akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Itu sebabnya penghakiman itu begitu penting. Dan consequences, kesan daripada penghakiman itu sebenarnya begitu penting, ya. Destinasi akhir, hidup kekal atau kematian kekal, ya. Jadi di sana juga kita harus merasakan jangan juga saya katakan sedikit, ya, tetapi ketakutan itu, karena ia mengingatkan kita bahwa pilihan kita pada saat ini sangat penting. Takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, berserah, devotion, berbakti, beribadah hanya kepada Tuhan, memberikan Dia penghormatan yang tertinggi, memberikan Dia takhta yang tertinggi di dalam hidup kita, di pikiran kita, dalam hati kita, ya. Dan apabila kita menghormati Tuhan dan mengkagumi Tuhan, memberikan Tuhan takhta dan tempat yang tempatnya, ya, yang memang layak untuk Dia duduki di dalam kehidupan kita, Dia akan membawa pemikiran tentang kesetiaan mutlak kepada Tuhan dan penyerahan penuh kepada kehendak-Nya. Dan itu yang kita mau, hasil daripada takut akan Tuhan itu. Kesetiaan kita, ya, menjadi satu kesetiaan yang mutlak. Yang mutlak itu maksudnya pendirian kita sudah teguh, ya, tidak akan mudah digoyahkan lagi, ya, tidak akan mudah untuk kita menyerah, ataupun tidak mudah untuk kita mengubah pikiran kita, ya, karena rasa takut, rasa mengkagumi, rasa hormat itu menyebabkan kita berdiri teguh dan mempertahankan kebenaran Tuhan itu walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. So, kesetiaan mutlak kepada Tuhan, dan akhirnya kita akan berserah penuh kepada kehendak-Nya, ya. Dan kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam firman Tuhan untuk sama-sama kita hidupkan, ya. Bukan sahaja untuk mengetahuinya, kita harus menurutinya, dan pada masa yang sama kita menghidupkan kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita, supaya orang boleh melihat, orang boleh membaca, orang boleh meneladani apa yang kita lakukan, ya, sebagai umat percaya yang bertumbuh dalam kasih Yesus, dan seterusnya boleh showcase, ya, untuk menyatakan kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi pastikan kita takut kepada Tuhan, ya, dalam konteks aplikasinya, hormat, memberikan penghormatan yang tertinggi, mengkagumi Tuhan, ya, tetapi pada masa yang sama, yes, karena besar kesan, consequences penghakiman itu. So, takut akan Tuhan seperti seorang anak yang ada level ataupun degree ketakutan terhadap pimpinan parents atau ibu bapa, itu juga penting, ya. Kita mengasihi, dan pada masa yang sama ada rasa penuh hormat, ada rasa takut akan punishment ataupun penghakiman terakhir itu. Dan itu yang akan mendorong kita, memotivasikan kita untuk terus hidup setia kepada Tuhan, ya. Dan kita akan sentuh tentang apa fungsi grace, rahmat dan kasih karunia pada masa kita takut akan Tuhan itu, menuruti Tuhan, dan di mana tempat kasih karunia itu yang seharusnya telah pun menyelamatkan kita. Jadi kita akan terus berbicara tentang konsep penyelamatan ini
berdasarkan kasih karunia, tetapi dituntut untuk kita menuruti dan memelihara kebenaran dan juga ketetapan-ketetapan Tuhan. Oke, dan ya, kita ada beberapa lagi komen di sini daripada istri saya, Puan Faranata. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua umat Tuhan di mana sahaja Anda berada. Tuhan memberkati. Saya rasa dia berada di dapur sekarang untuk menyiapkan sarapan fizikal. Dan happy Sabat daripada Nuziana HN. Happy Sabat juga kepada Nuziana. Ya, jadi sekiranya ada permohonan doa, bolehlah dituliskan di ruangan komen, ruangan sembang live kita, supaya kita boleh doakan. Dan sekarang waktu untuk kita berdoa. Jadi sesiapa yang ingin menuliskan permohonan doa mereka, bolehlah menulis di ruangan sembang kita. Berikan masa sedikit agar teman-teman kita boleh menuliskan permohonan doa mereka di ruangan sembang kita, dan kita akan terus doakan kepada segala keperluan pribadi kita secara umum. Dan pada hari ini juga kita akan menghadap Tuhan di dalam ibadah dan kebaktian kita bersama-sama dengan umat percaya dan keluarga gereja Tuhan, ya. Jadi sekiranya tidak ada, nanti boleh terus tuliskan ya di ruangan sembang kita. Sekiranya Anda melayari laman Facebook kami, Hope Channel Asia Tenggara, dan menemukan sarapan kasih ini, ya, bolehlah menuliskan permohonan doa Anda di sana, ya. Jadi sepanjang hari ini saya akan kembali membaca komen-komen Anda, dan sekiranya ada permohonan doa yang ingin disampaikan bersama-sama, didukung oleh semua sahabat-sahabat kita dalam doa, kita akan doakan. Saya akan mengambil masa untuk berdoa untuk Anda semua, ya. Jadi jam sekarang sudah pun menunjukkan hampir 10 menit lepas daripada jam 6.30. Kita bersiaran sebenarnya selama setengah jam, ya. Tetapi hari Sabat ini hari yang spesial, hari yang istimewa, kita extend sedikit. Ya, jadi kalau tidak ada, boleh terus menuliskan. Saya akan berdoa membawa semua kita untuk bersatu di dalam doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi, yang kami sembah siang dan malam, kami percaya Engkaulah Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih. Engkaulah Allah yang memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kerana kami telah melengkapi satu minggu yang kami percaya telah pun dipenuhi dengan pimpinan Tuhan, pemeliharaan, penjagaan, dan berkat Tuhan yang berlimpah. Walaupun di tengah-tengah kami berhadapan dengan pelbagai bentuk ujian, tentangan, masalah di dalam hidup kami, tetapi kami bersyukur Tuhan, kerana kami percaya segala sesuatu yang dihadapkan di dalam kehidupan kami itu pastinya memiliki tujuan yang istimewa untuk membentuk pribadi kami dan untuk mematangkan kami di dalam iman kami, agar kami akan terus mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan akan rencana Tuhan, ketetapan Tuhan, dan seterusnya mengasah daya tahan kami agar kami memiliki iman dan pendirian yang teguh untuk mempertahankan kebenaran Tuhan dan mampu untuk berdiri teguh dan mengatasi segala bentuk cabaran dan tentangan yang mendatang itu. Kami tidak tewas karena kami percaya Tuhan hadir menyertai kami semasa kami melalui saat-saat yang sukar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Pagi ini Tuhan, kami belajar tentang perasaan takut akan Tuhan. Ini merupakan satu kunci utama untuk membuka perhubungan dan persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan. Kami harus memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan, mengakui Tuhan adalah pencipta kami dan memiliki hak mutlak terhadap hidup kami, dan seterusnya memiliki kekuasaan yang mutlak ke atas hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk terus berserah kepada kehendak-Mu dan setia hanya kepadamu Tuhan dalam ibadah dan kebaktian kami. Tolong kami untuk boleh memiliki perasaan takut ini yang pastinya akan menjadi pendorong untuk kami berdiri teguh mempertahankan kebenaran Tuhan dan nama Yesus. Tuhan, pada pagi ini kami ingin doakan buat teman-teman setia kami yang beribadah
berbakti dan bersarapan kasih bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Tolong Tuhan, urapi mereka dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengisi hati mereka dengan sukacita dan rasa damai. Sementara hari ini kami meraihkan hari Sabat Tuhan, hari perhentian, penyelesaian daripada segala kerja penciptaan Tuhan selama 6 hari yang lepas. Dan pada hari yang ke-7, hari Sabat, hari Sabtu ini, hari istirahat, hari yang dikuduskan dan diberkati Tuhan. Umat Tuhan akan beribadah di gereja Tuhan. Biarlah kami menerima berkat yang istimewa yang Tuhan preserve, yang Tuhan simpan untuk hari Sabat ini. Biarlah kami juga akan membuat ketetapan untuk kekal memelihara Sabat di dunia ini, bagi mempersiapkan kami untuk memelihara Sabat secara kekal di sorga nanti. Tuhan, kami doakan untuk teman-teman yang masih lagi bergumul dengan pelbagai bentuk masalah. Berikan mereka kekuatan dan hikmat untuk melalui masa-masa sukar mereka dan seterusnya menemukan solusi dan penyelesaian kepada masalah mereka. Bagi yang sedang menderita kesakitan, Tuhan tolong jamah mereka, sentuh tubuh mereka, kembalikanlah pemulihan, kembalikanlah tenaga dan kekuatan yang mereka perlukan agar mereka akan dapat sehat semula seperti sedia kala dan memiliki kesempatan dan kerinduan untuk terus menyembah Tuhan dan terus bersaksi bagi Tuhan dan melayani di dalam apapun capacity yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami doakan untuk mereka yang sedang bergumul dengan pelbagai bentuk masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah perhubungan. Tuhan, tolong mereka, jaga mereka, dan berikan hikmat dan hati yang rendah untuk boleh mengampuni dan menerima satu sama lain, dan boleh melayani satu sama lain dengan kasih Tuhan yang mengikat kami semua sebagai satu keluarga, agar kami akan terus dapat memelihara kesatuan di antara kami dan bertumbuh bersama-sama untuk meneguhkan, menguatkan, dan mendorong iman kami satu-satunya. Dan pada hari ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk teman-teman kami, keluarga kami yang beragama Islam, yang telah pun menyelesaikan ibadah puasa mereka selama sebulan. Mereka meraihkan hari raya Idul Fitri pada hari ini dan sebulan ini Tuhan. Tolong mereka untuk terus beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan kami doakan agar negara kami Malaysia juga akan terus dapat mengekalkan semangat harmoni dan semangat perpaduan dalam kepelbagaian di antara kaum-kaum di Malaysia dan agama-agama yang berbeza-beza itu. Tetapi kami masih lagi dapat memiliki kebebasan beragama dan seterusnya dapat meraihkan kepelbagaian itu dengan semangat perpaduan. Agar negara kami akan sentiasa dilindungi Tuhan, dipelihara, dan nama Tuhan akan dimuliakan, dan Injil, perkabaran berita baik Tuhan, penyelamatan, rencana yang istimewa daripada Yesus Kristus itu juga akan diterima oleh semua orang, dan ramai yang dimenangkan kepada Tuhan. Dan kami akan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Tolong kami untuk setia dan menjadi pemenang di atas segala tentangan dan ujian di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang setia bersama-sama dengan saya sepanjang sarapan kasih kita pada hari ini. Dan saya juga ingin mempromosikan laman Facebook kami di Hope Channel Asia Tenggara, dan begitu juga YouTube kami juga Hope Channel Asia Tenggara, dan laman sesawang kami di hopetv.asia ya. Jadi tulis saja ya hopetv.asia di Google ataupun search engine Anda, dan Anda akan dibawa ke laman sesawang kami untuk mendapatkan pelbagai kandungan dan program dalam pelbagai bahasa. Dan di YouTube
channel kita youtube.com/@hopetv.malay, di mana di sana ada rancangan-rancangan dalam bahasa Melayu, dan hopetv.malay juga di facebook.com/hopetv.malay juga disediakan program-program dalam bahasa Melayu. Jadi pelbagai bentuk program itu sudah pastinya kami percaya akan menjadi berkat yang indah untuk hidup kita semua sebagai satu keluarga, untuk saling mendorong agar kita sama-sama dapat bertumbuh di dalam kasih dan juga rahmat Tuhan, ya. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya lagi pada esok hari jam yang sama, 7 pagi waktu Malaysia, 6 pagi waktu Thailand ini. Semoga Tuhan akan memberkati. Selamat hari Sabat, dan semoga kita akan bertemu esok. Tuhan memberkati. Shalom Alaikum. Haleluya. Maranatha.